Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Joko Rohadi Wibowo dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran IPS. Langsung saja berikut pemaparannya. Hakikat dan peranan model pembelajaran IPS. Model pembelajaran IPS ialah sebagai desain pembelajaran inquiry atau inquiry approach, yaitu sebagai sebuah metode mengajar yang berorientasi pada latihan meneliti dan mempertanyakan. Menurut para ahli, pendekatan inquiry merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebosanan siswa dalam belajar di kelas. Banks mengemukakan langkah-langkah metode pembelajaran inquiry untuk kelas IPS sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah atau problem formulation. Kedua, perumusan hipotesis atau formulation of hypothesis. Ketiga, definisi istilah konseptualisasi. Yang keempat, pengumpulan data atau collection of data. Yang kelima, pengujian dan analisis data atau evaluation and analysis of data. Yang keenam, menguji hipotesis untuk memperoleh generalisasi dan teori. Dan yang ketujuh, memulai inquiry. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang peranan model pembelajaran IPS. Model pembelajaran IPS memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa, sebab model pembelajaran IPS memiliki kesamaan dengan pendidikan nilai atau pendidikan karakter yang masing-masing bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik, kemudian juga peduli terhadap masalah sosial dan lingkungannya, serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Pembelajaran IPS. 1. Model Reasoning and Problem Solving, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi berpikir dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan. Yang kedua, model Inquiry Training, yaitu model pembelajaran yang membantu peserta didik dalam mengembangkan proses nalar tentang suatu objek. Yang ketiga, model Problem Based Instruction, yaitu model pembelajaran yang mengakomodasikan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar dan penyelesaian masalah otentik. Yang keempat, model perubahan konseptual, yaitu model pembelajaran yang disusun berdasarkan konsepsi peserta didik dan dapat diterapkan oleh pengajar untuk meluruskan konsepsi yang kurang jelas atau berbeda, sekaligus membangun konsepsi baru. Yang kelima, model group investigation, yaitu model pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong peserta didik agar terlibat dalam proses belajar melalui kelompok. Baiklah, saya Selvi akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya. Langsung saja, yaitu poin ke-6, model pembelajaran VCT, merupakan teknik pembelajaran untuk membantu peserta didik dan mencari suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan. Yang ketujuh, pendekatan sains teknologi masyarakat, merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan nyata. Kedelapan, model portofolio, merupakan usaha guru agar peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan dirinya sebagai individu maupun kelompok. Yang kesembilan, pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran di kelas yang melibatkan 7 peran utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Dan yang 10, model pembelajaran inquiry sosial, yaitu dengan pengembangan kemampuan peserta didik untuk menemukan sifat kehidupan sosial, terutama sebagai latihan hidup mandiri dan langsung dalam masyarakat. Sekian dari saya dan akan disambung oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu C. Implementasi model-model pembelajaran. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah sosial, itu sangat diperlukan karena pada hakikatnya siswa itu hidup pada masyarakat yang penuh dengan benih-benih munculnya masalah. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk mendewasakan siswa. Maka salah satu indikator dewasa adalah kemampuan akan kemandirian sebagai warga masyarakat. Pada pembelajaran IPS ini terdapat model pembelajaran yang sesuai dengan hal tersebut. Model pembelajarannya yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Pada model pembelajaran tersebut terdapat 4 tahapan pemecahan masalah, yaitu 1. Mengenali adanya masalah. 2. Mengembangkan pendekatan untuk pemecahannya. 3. Memilih dan menentukan pendekatan tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir, mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, saya Fatimah Tuzahra sebagai pemateri yang terakhir akan menjelaskan tentang model pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Ada 7 langkah dalam model ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah.
Misalnya, siswa kesulitan belajar karena banyak hafalan. Yang kedua, mengemukakan jawaban alternatif. Misalnya untuk menghadapi masalah tadi, siswa diajarkan melalui video animasi. Yang ketiga, menggambarkan nilai-nilai yang mendukung. Misalnya melalui video animasi nanti, siswa akan semangat dalam belajar. Yang keempat, mengidentifikasi nilai-nilai yang baik. Misalnya melalui video animasi tadi, siswa diajarkan untuk berpikir kreatif. Yang kelima, menggambarkan kemungkinan buruk atau resiko. Contohnya adalah dengan video animasi bisa menyebabkan siswa ketergantungan dengan media elektronik. Yang keenam, membuatkan pilihan cadangan atau alternatif lain. Misalnya siswa diajak untuk bermain peran dalam belajar. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah menggambarkan nilai dan bukti setiap alternatif. Di sini kita mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari masing-masing pilihan. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.